Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kita nikmat umur yang panjang dan kesehatan sehingga kita masih dapat merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, beserta keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Penonton Al-Hamid Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah berada di bulan yang penuh keberkahan, bulan penuh ampunan, bulan yang mana di situ pahala dilipat gandakan, yaitu bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Bercerita tentang bulan Ramadan, tak lepas kita membicarakan tentang masalah puasa dan adab dan berbuka puasa. Sedikit izinkan Al-Fakir menyampaikan adab-adab berbuka puasa. Untuk adab-adab berbuka puasa itu ada beberapa. Yang pertama yaitu memperbanyak doa ketika berbuka puasa atau menjelang berbuka puasa. Kenapa? Karena di waktu tersebut doa insya Allah tidak akan tertolak. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'wati la turad, da'watul walid wa da'watus shaim wa da'watul musafir." Ada 3 perkara yang doa tidak akan tertolak. Yang pertama yaitu doa orang tua kepada anaknya. Nah, maka dari itu untuk orang tua sudah seharusnya kita setiap hari mendoakan anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua yaitu doa orang yang berpuasa ketika berbuka. Nah, makanya di sini kita dianjurkan untuk memperbanyak doa ketika berbuka puasa atau menjelang berbuka puasa. Tapi sudah kita ketahui di tempat kita pada umumnya biasanya diiringi dengan pembacaan Ya Azim Ya Azim Anta ilahi la ilaha ghairuk Ighfir lidhanbal azim fa innahu la yaghfirudz dzambal azim illa al azim. Yang mana doa atau bacaan tersebut sangat bagus kita baca ketika berbuka puasa atau menjelang berbuka puasa, karena doa tersebut atau bacaan tersebut meminta ampun kepada Allah. Penonton Al-Hamid Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab berbuka puasa yang kedua yaitu membaca doa. Nah, untuk membaca doa ini biasanya kita ada 2 versi. Yang pertama yaitu dengan bacaan Dhahabaz zama'u wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dan versi yang kedua, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, jadi yang mana yang harus dibaca? Yang mana lebih afdal yang dibaca? Itu pertanyaan itu pernah dilontarkan kepada Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau adalah ulama Saudi Arabia, yang mana beliau pernah ditanya oleh jemaah beliau, yang mana Syekh yang lebih afdal, apakah Dhahabaz zama'u atau Allahumma laka sumtu? Kata beliau, terserah.
yang mana saja boleh. Terus ada yang menyanggah, Syekh, bukannya Allah malakasumtu itu dhaif. Kata beliau, selama yang dhaif itu tidak melanggar syarat, yang pertama syaratnya itu tidak berkenaan tentang akidah atau keyakinan, yang kedua tidak berkenaan tentang hukum halal haram, yang ketiga tidak berkenaan tentang perawi yang kadzab atau pendusta, yang keempat masih bernaung di bawah hadis sahih, yang kelima untuk fadhailul amal, untuk motivasi amal. Nah, jadi selama tidak melanggar syarat tersebut, tidak apa-apa, silahkan amalkan. Baik itu Allah malakasumtu tadi. Jadi itu untuk pembacaan doa berbuka puasa. Tapi sedikit Al-Fakir sedikit ingatkan, yang perlu kita ingat di saat berbuka itu terkadang kita membacanya sebelum makan dan minum. Nah, padahal untuk bacaan tersebut itu dibaca setelah makan dan minum, baik itu makan sedikit kurma atau minum sedikit air putih. Kenapa? Karena di situ pernah sudah dibahas dari ulama yang dulu, bahkan kalau yang sekarang Allah yarham Guru Zuhdi pun pernah menyampaikan tentang ini. Kenapa jadi dibaca setelah makan? Karena di situ memakai fi'il madhi yang mana itu sudah dilakukan atau masa yang lampau. Dhahabaz zama'u, telah hilang rasa haus. Wabtallatil uruq, telah basah kerongkongan atau tenggorokan. Nah, itu kan telah berarti sudah dilakukan atau sudah diminum atau dimakan. Nah, makanya kita membaca doa tersebut setelah makan, sedikit makan dan minum. Kalau yang awal cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Penonton Al-Hamid Channel yang dirahmati Allah, adab berbuka puasa yang ketiga yaitu menyegerakan berbuka puasa. Nah, untuk menyegerakan berbuka puasa ini pun termasuk adab berbuka puasa. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Orang-orang itu masih dalam keadaan baik selagi dia menyegerakan berbuka puasa. Nah, makanya kita di situ dianjurkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Walaupun misalnya masih kuat, nanti saja, habis maghrib saja, setelah sholat maghrib saja berbuka. Jangan, tetap kita usahakan di saat azan berkumandang langsung kita berbuka, walaupun hanya sedikit dengan makan kurma atau sedikit minum air putih. Dan adab berbuka puasa yang keempat yaitu makan kurma. Nah, untuk ini Rasulullah pun mengamalkan setiap berbuka puasa beliau memakan kurma atau sedikit air putih, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutubat, fa illam takun rutubat fa ala tamarat, fa illam takun hasawat min ma. Bahwasanya Rasulullah SAW itu berbuka dengan rutubat. Rutubat itu kurma matang tapi yang masih basah. Fa illam takun rutubat, jika tidak ada rutubat tadi, maka fa ala tamarat, maka beliau makan kurma matang tapi yang agak kering. Nah, jadi tamarat itu kurma juga tapi yang agak kering. Fa illam takun hasawat, jika tidak ada juga, maka beliau mimma, maka berbuka dengan sedikit air putih. Nah, penonton Al-Hamid Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat dan bisa kita amalkan sama-sama setiap harinya. Salah khilaf mohon maaf. Kalau ada salah mohon teguran. Jika ada kebenaran itu hanya dari Allah yang Maha Rahman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.